Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus kalian mari kita awali kajian kita di pagi ini dengan kita sama-sama membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan keberkahan dalam setiap langkah dari kehidupan kita. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa sahbihi ajma'in. Wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa malaikatul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amma ila jami'i asatidatina wa masyayikhina wa masyayikhina wa sallimu ala rasulillah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan teruskan dan sekarang kita masuk ke surah Al-Bayyinah. Surah Al-Bayyinah. Boleh kita baca bersama-sama. Pahami mana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Bismillahirrahmanirrahim.
Kita baca penjelasan awal pada mana satu persatu dari ayat. Jauh-jauh penduduk Mekah dan kaum musyrikin sudah tahu bahwa Nabi terakhir akan lahir dari mereka. Mereka sangat gembira karena selama ini Rasul dari keturunan Israel atau Yakub. Mereka sangat mengharap dan berjanji akan beriman kepadanya. Tetapi setelah Rasul itu datang, mereka menolak, menjauh dari ajakannya. Mereka bakal mendapat balasan yang setimpal karena dosa yang dibuat sendiri. Di sisi lain, ada yang menerima ajakan Rasul dan menghayati agamanya dengan sempurna. Mereka itu makhluk yang terbaik dan akan mendapat balasan yang membahagiakan. Itulah gambaran yang jelas dari dua kelompok yang berbeda menanggapi risalah Muhammad SAW. Risalahnya tidak tergoyahkan karena ditolak atau dijauhi, tapi mereka sendiri yang rugi karena kesempatan menata hidup tidak. Oke. Awal tulis oleh Prof. ini bahwa orang kafir Mekah itu dalam kitab Taurat mereka, kitab Injil mereka, itu mereka sudah tahu bahwa kelak akan datang ba'dismuhu, akan datang Rasul yang akan menggantikan Rasul sebelumnya. Mereka gembira dengan berita itu karena mereka yakin bahwa Nabi yang akan datang dari kalangan Bani Israel. Karena Nabi-Nabi sebelumnya itu selalu dari Bani Israel. Hanya saja mereka menolak ketika yang datang itu bukan Bani Israel. Yang datang justru dari Bani Hashim. Rasulullah itu ditolak diantaranya adalah karena bukan dari golongan kelompok suku mereka. Penolakannya tidak berdasarkan kepada ilmu, tetapi pada ideologi, bahasanya begitu. Kita bicarakan lagi. Baik. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahum. Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik masih akan tetap menjauh dari kebenaran. Munfakkina hatta ta'tiyahum. Sampai datang bukti yang jelas. Apa itu bukti yang jelas? Rasul minallah yatslu suhufam. Yaitu seorang Rasul Allah yang membacakan lembaran-lembaran suci. Fiha kutubun qayyimah. Di dalamnya terdapat kitab-kitab yang benar dan lurus. Wa ma tafarraqa alladziina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Para ahli kitab berselisih pendapat tentang Quran justru setelah bukti yang jelas datang kepada mereka. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah hanya kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Nafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam beragama, mendirikan sholat, melaksanakan pembayaran zakat, itulah agama yang lurus. Dzalika dinul qayyim. Baik, kita baca. Kita berikan garis. Surah ini lebih ditujukan kepada warga Mekah dan ahli kitab yang gigih memusuhi risalah Rasul Muhammad. Bagaimanapun giatnya Rasul menyampaikan dakwah,
Betapapun lembutnya sikap beliau dalam menghadapi mereka, namun mereka tetap menentang dan menjauh. Dulu mereka mengharap datangnya Rasul dari kalangan mereka sendiri. Namun setelah Rasul yang ditunggu datang, mereka tolak ajaran. Rasul Muhammad membawa kitab suci yang bila mereka jujur pasti menerimanya. Karena sejalan dengan kitab yang mereka yakini. Penolakan terhadap dakwah Muhammad lebih didorong oleh keangkuhan dan iri terhadap posisi seorang yatim yang oleh tradisi Arab dipandang rendah. Jadi memang Rasulullah itu lahir dalam kondisi yang menurut strata sosial mereka itu layak untuk ditolak. Pertama dari sisi kenabiannya bukan dari Bani Israil. Kedua, posisi ya. Jika tidak. Jadi memang secara status sosial itu, apalagi kalau Anda baca bagaimana kisah Bani Sa'id, Sa'diyah, Halimatus Sa'diyah, kelompok dari masyarakat Halimatus Sa'diyah itu kan punya tradisi untuk menyusu pada bayi-bayi. Mereka mencari bayi. Semua wanita-wanita yang dari Bani Sa'id itu sudah mendapatkan bayi, kecuali Halimah dan Sa'diyah. Mereka tidak mendapatkan bayi dan tinggal satu-satunya bayi yang mereka tolak sebelumnya. Wanita-wanita lain, yaitu Rasulullah. Karena mereka mencari bayi untuk disusui supaya mendapatkan upah. Nah, apa yang bisa diharapkan dari seorang bayi yang yatim itu? Kita nggak mau. Itu kondisi gambaran betapa kondisi yatim itu di awal saja oleh orang-orang yang mencari pekerjaan menyusui bayi itu mau diambil, ditolak. Kondisi betapa posisi Rasulullah itu secara status sosial di awalnya itu memang potensi sekali ditolak. Karena itu di sini ditulis bahwa penolakan mereka karena posisi seorang yatim yang oleh tradisi Arab dipandang. Mereka mengakui telah ketika sudah tumbuh besar Rasulullah sebagai sosok yang al-amin, yang tidak pernah bohong, yang dapat dipercaya. Makanya sebenarnya ini yang lebih objektif ya di situ. Kita menerima sesuatu dan semata-mata karena kedekatan kita atau karena posisi dia sebagai seorang yang posisi tertentu di masyarakat. Tapi ya kita menerima karena secara objektif dia membawa kebenaran. Oke. Penolakan mereka bukan terhadap isi dan tujuan dakwah, karena isinya sama dengan kitab mereka. Kalau mereka mau objektif itu sebenarnya tidak ada alasan untuk menerima, untuk menolaknya. Penolakan mereka bukan terhadap isi dan tujuan dakwah, karena isinya sama dengan kitab mereka yang kini sudah ditinggalkan. Penolakan itu karena kemapanan hidup mereka terancam. Jadi memang lebih kepada posisi sosial ekonomi. Penolakan bangsa Arab terhadap datangnya Rasulullah itu lebih kepada pertimbangan sosial ekonomi, kan pertimbangan objektif ajaran kami. Kalau pertimbangan objektif, nggak ada alasan mereka menolak karena isinya sama, bahkan menyempurnakan dari ajaran. Mereka menyatakan pengikut setia ajaran Ibrahim dan Muhammad, dan Quran pun sejalan dengan agama Ibrahim, yaitu menyembah Allah yang esa dan dengan ikhlas, menjalankan sholat dan membayar zakat. Tidak ada bedanya. Tradisi keagamaan sebelumnya sama. Dan yuqimuna sholata itu sudah.
Aqimus sholah itu ajaran yang bukan hanya diajarkan pada masa Nabi Muhammad saja, tapi nabi-nabi sebelumnya juga diajarkan untuk berkomunikasi dengan Tuhan dengan cara sholat. Itu misalnya ketika Isra Mi'raj itu, peristiwa Isra Mi'raj itu kan Rasulullah diperintahkan untuk melaksanakan sholat 50 kali ya, 50 kali. Kemudian oleh Nabi Musa, umatmu nggak akan sanggup, minta keringanan lagi, naik lagi. Itu menunjukkan bahwa di kalangan Nabi Musa pun itu sholat juga sudah ajaran sholat itu bukan ajaran yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad, tapi juga kepada nabi-nabi, termasuk juga membayar zakat, kan mengeluarkan sesuatu yang berharga dari miliknya untuk dipersembahkan dengan ikhlas, mengajarkan keikhlasan itu ajaran yang sudah sejak awal manusia lahir itu sudah ada. Kita lihat kisah Qabil dan Habil. Qabil dan Habil itu kan mereka diperintahkan untuk mempersembahkan. Ini artinya diajari ikhlas. Diajari ikhlas mengeluarkan sesuatu dari yang berharga dari miliknya. Itu sudah yang sejak awal kemanusiaan. Sejak Nabi Adam anaknya itu sudah diajari ikhlas. Maka ikhlas itu menjadi ajaran yang sangat perennial. Ajaran yang dari sananya, dari awal kemanusiaan itu sudah diajarkan. Maka ikhlas ini akan menjadi penentu dari semua amaliyah kita. Ada pepatah atau apa? Kalian semua itu akan binasa kecuali yang berilmu. Yang ilmu akan binasa kecuali yang beramal. Yang beramal akan binasa kecuali yang beramal dengan ikhlas. Kan itu ya. Kullukum halakat ilal alimun. Wal alimuna halakat ilal amilun. Selesai. Wal amiluna halakat ilal mukhlisun. Mungkin bisa berbeda prosesnya. Tapi intinya bahwa ikhlas itu menjadi penentu, penciri dari pembeda amaliyah seseorang. Jadi tertingginya di keikhlasan. Ya. Karena itu ajaran yang sudah sejak dari awal kemanusiaan itu diajarkan. Qabil dan Habil itu diperintahkan untuk berkorban. Itu ya untuk melatih keikhlasan. Karena keikhlasan itu memang yang menentukan apakah sebuah amal itu bernilai tinggi atau tidak. Kalau mereka setia kepada keyakinannya, mestinya menerima ajakan Muhammad yang berarti menemukan kembali agamanya dan tidak perlu berselisih dan bertentangan dengan Muhammad. Agama Ibrahim, agama Muhammad, agama yang jadi dalam tradisi agama-agama dunia itu kan ada disebut dengan Abrahamic religion. Agama Ibrahim. Orang Barat menyebutnya Abrahamic religion. Agama Ibrahim. Agama Ibrahim itu agama yang induknya itu kepada Nabi Ibrahim. Yahudi, Islam, Kristen itu agama yang secara nasabnya, atau sanadnya itu nyambung kepada Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad nyambungnya kepada Nabi Ismail. Nah, Ishak nyambungnya kepada Musa dan Isa. Kan Yakub itu nama lainnya adalah Israel. Maka anak-anak Yakub disebut dengan Bani Israel. Sampai kepada Nabi Musa, Nabi Isa itu dari jalur Ishak. Sedangkan Nabi Muhammad dari jalur Ismail.
maka ujungnya di atasnya adalah Nabi Ibrahim. Jadi agama Islam, Yahudi, Nasrani itu induknya di simpulnya adalah ketemu di Nabi Ibrahim. Maka orang Barat menyebutnya tiga agama itu sebagai Abraham dan agama Ibrahim. Nah, intinya sama, intinya sama. Tetapi yang datang terakhir itu menyempurnakan agama sebelumnya. Kemarin kita sampaikan bahwa memang cara kondisinya berbeda sekali. Di antara keistimewaan umat Muhammad itu terjaga meskipun tidak ditungguin Nabi. Agama kita, insya Allah kita masih lurus, tidak menyimpang, tidak syirik, tidak ini. Meskipun Rasulullah sudah jauh meninggalkan kita lama, secara fisik ya, meskipun kita yakin bahwa beliau itu masih tetap mengawal kita. Tetapi ini perbandingannya begitu. Nabi Musa umatnya ditinggal 40 hari itu. Balik ke situ sudah banyak yang menyembah berhala. Jadi memang beda sekali. Sementara umat Nabi Muhammad itu umat yang dijaga oleh Allah, Nabi terakhir, dan risalahnya itu yang didengarkan adalah Quran yang merupakan mukjizat terbesar sepanjang masa. Saya kira letaknya perbedaannya dari sini. Penduduk Mekah dan lainnya tidak akan mendapatkan ajakan Muhammad asing bagi mereka karena sama dengan ajakan para rasul sebelumnya. Juga ajakannya tidak memberatkan serta mengurangi kesempatan menikmati kelezatan hidup. Ajakannya bertumbuh pada penyembahan kepada Allah yang Maha Esa dengan segala totalitasnya. Sholat dan berzakat yang akan mengeratkan hubungan dengan Allah dan hubungan dengan masyarakat. Ya, relevan lagi kita sampaikan sebuah hadis yang kita sampaikan di sini. Wasilu bainakum wa baina rabbikum bikasrati dzikrikum lahu wa kasrati shadaqati fi sirri wal alan. Jadi cara kita membangun komunikasi dengan Allah itu wasilu, menyambung, bainakum wa baina rabbikum, antara kamu dengan Tuhanmu, ya. Bikasrati dzikrikum lahu, dengan berbanyak zikir kepadanya. Nah, sholat itu sebagai zikir yang tertinggi. Innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sholat itu sangat berat. Bagi zikir yang terberat, yang tertinggi. Illa 'alal khashi'in. Jadi posisi sholat sebagai penyambung hubungan kita dengan Allah, apalagi ada yang maknai begini. Dalam bahasa Arab, kaidah bahasa Arab, kedekatan lafaz itu menunjukkan kedekatan makna. Sholat itu dekat dengan kata silah. Ya, bentuk hurufnya. Sholatun, silatun. Silatun, sholatun. Sholat dekat dengan kata silah. Nah, kaidah bahasa Arab itu begitu. Kedekatan lafaz menunjukkan kedekatan makna. Maka silah yang bermakna menyambung. Sholat itu juga sebenarnya menyambung hubungan antara manusia dengan Allah. Maka wasilu bainakum wa baina rabbikum bikasrati dzikrikum lahu. Nah, sebenarnya wa bainakum tadi di antara kalian bikasrati shadaqati wal alan. Jadi sedekah itu mengeratkan hubungan dengan sesama, sholat mengeratkan hubungan dengan Allah. Jadi ketika ada perintah waqimus sholata wa yuqimunas sholata wa yutuz zakata, itu dua yang memang hubungan dasar kemanusiaan itu. Secara transendental, vertikal dia hubungan kepada Allah, secara horizontal dia bangun hubungan yang baik kepada manusia. Ya,
sumbu X, sumbu Z, itu ya aktifnya dengan cara itulah agama lurus yang dan hak. Tertangkap dari ayat ini bahwa kewajiban agama hanya sebagian kecil dari waktu yang dapat dinikmati setiap harinya. Dan zakat hanya mengambil 2,5% dari hasil usahanya selama setahun. Yang perlu kita tahu. Kewajiban agama yang dilaksanakan itu sebenarnya hanya sekian persen dari waktu yang kita miliki. Katakanlah kita sudah diperintahkan untuk sholat. Sholat itu kalau dipresentasi dari 24 jam waktu kita, itu hanya berapa persen. Jadi kita diperintahkan untuk menghadap pada Allah. Ya, untuk sholat, itu sebenarnya mengambil hak waktu kita sepenuhnya. Itu hanya sebagian kecil saja. Begitu juga dengan zakat. Zakat juga hanya 2,5%. Artinya Allah nggak akan dolim ketika memerintahkan kita untuk bersolat maupun zakat. Kita masih punya kesempatan untuk menikmati hidup yang lain. Yang sebenarnya justru kalau orang merasakan kenikmatan sejati ketika dia berkomunikasi dengan Tuhan. Kenikmatan sejati itu justru terletak ketika dia berkomunikasi dengan Tuhan. Bukan di luar itu. Tapi orang kan sering kebalik bahwa kehidupan itu justru di luar. Ketika dia sholat seakan-akan itu hanya sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan dan dalam tanda kutip bahkan menjadi paksaan. Jadi kalau Rasulullah pernah bilang, ya Bilal, arihni bisolah. Bilal, arihni bisolah. Artinya itu kan di istirahat, longgarkan perasaannya, digembirakan. Inilah tatanan agama yang benar, yang akan menuntun pemeluknya berkeutuhan jiwa, rindu kepada kesejahteraan hidup di dunia, tetapi juga lebih rindu kepada ridho Tuhan. Nah, ini penjelasan dari Prof. Zaini ayat 1 sampai dengan 5 ya, sangat padat sekali isinya. Pertama yang bisa kita ambil bahwa orang-orang Mekah, dan itu menjadi pelajaran bagi seluruh umat manusia berikutnya, sejarah itu menjadi pembelajaran. Orang-orang Mekah itu menolak kenabian bukan karena secara objektif isi ajaran, tetapi ditolak itu semata-mata karena orangnya bukan dari golongan. Dan itu terjadi. Negara kita pun secara politik begitu. Kebijakan apapun kalau bukan dari golongannya itu pasti ditolak kan gitu ya. Seringkali kau coba perhatikan bos api apa itu ada saja yang membangun opini, membangun narasi, nya selalu tidak diterima karena bukan dari golongan. Ini nggak fair juga. Kita sebenarnya ya kita menolak itu apakah semata-mata karena orangnya ataukah karena ajaran. Nah Rasulullah ditolak bukan karena ajarannya, tetapi karena orang disampaikan bahwa Rasulullah itu dari kalangan Bani Hashim, dalam kondisi miskin, yatim, yang itu nggak menarik secara sosial. Itu kok dari Nabi, bahasanya kan begitu. Tapi secara objektif, bisa jadi orang yang diangkat menjadi orang besar itu justru berangkat dari dalam status sosial ekonomi kecil. Maka ketika kita pahami al-insyirah itu alam nasrah kata saudara wada'na angka misrah alladhi angqa dhuhrak wa rafa'na laka dzikrak, kan diangkat itu bisa jadi dari status sosial yang rendah karena keilmuan, keislaman, keimanan, kekuatan penyandaran dia kepada Allah yang sangat kuat.
Allah angkat. Maka yang bisa mengangkat derajat itu adalah ilmu dan iman itu yarfa'una amal. Jadi kita coba bersikap objektif. Jangan kita menolak aja itu semata-mata karena yang membawa siapa, tapi objektif. Yang pelajaran yang kita bisa ambil dari lam yakunil ladzina kafaru. Yang kedua yang bisa kita petik ya, bahwa keikhlasan itu menjadi penciri dari ajaran Islam, bahkan menjadi ajaran semua agama. Sejak masa awal kehidupan itu sudah diajarin tentang ikhlas. Qabil ada diajarin tentang ikhlas. Saya kira ini beberapa poin penting yang bisa kita tangkap dari ayat 1 sampai dengan ayat 5. Ya yang ketiga, kalau mau ditambahkan lagi, yang ketiga bahwa agama Islam itu tidak memberat. Yang diperintahkan kita untuk sholat itu ya hanya sekian persen dari waktu kita. Yang diperintahkan untuk kita berzakat itu ya hanya 2,5% dari itu pun akumulasi setahun. Saya kira ini agama Islam itu bermaksud. Saya kira itu saja yang kita bahas di ini. Bagiannya dan mohon dimaafkan segala kesalahan. Mudah-mudahan kita bisa mudahwamahkan ini menjadi amalia kita yang rindu dari Allah. Amin. Amin. Kita akhiri bersama dengan baca hamdalah dan majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.